Silakan Willy, tidak ada yang lain. Apa ya? Ya dia sih syukur ya. Maksudnya meskipun ya pandemi seperti ini, tadinya saya berpikir tuh pesimis, nggak jualan dulu ya, gitu loh. Soalnya kalau nggak salah per bulan Mei apa April kemarin tuh, Mei itu saya hampir kosong soalnya bulan Mei kemarin. Ya. Okay. Pesimis soalnya ya gimana ya, kita kan belum pernah menghadapi yang seperti ini gitu loh. Terus saya pikir gitu kan, masa sih nggak berjalan sama sekali gitu loh usaha saya gitu. Terus saya pikir, saya research juga, analisa di e-commerce online shop gimana. Oke, ibaratnya saya itu kalau dalam bisnis online ya, saya tuh cuma ikan terinya gitu loh, ikan terinya yang ada di lautan. Lalu saya lihat, oh ternyata ikan pausnya masih jualan loh. Ibarat tuh kalau saudara tahu tuh ada ikan paus kan, ikan paus pasti di samping-sampingnya itu ada ikan-ikan kecil. Kalau saudara pernah lihat di laut gitu ya. Ya saya mengibaratkan tuh saya ikan-ikan kecilnya gitu. Ibaratnya berarti saya mengibarkan, oh ternyata ikan pausnya masih cari makan, nggak tidur. Ya udah, saya kalau gitu saya ada prinsip juga namanya ya udah follow the giant gitu. Ikutilah raksasa itu. Maksudnya apa? Maksudnya ya saya tahu mungkin saudara juga merasakan apa yang saya rasakan. Saya juga tahu ya. Kalau saya waktu itu merasakan ya panik gitu, panik kayak game over gitu loh. Udah stop jualan dulu, gitu kan? Sampai ini selesai. Kemudian saya belajar gitu bahwa ya setidaknya usaha masih jalan, masih ada peluang gitu. Meskipun ya turun pasti turun. Ya awalnya juga saya berpikir turun sampai prediksi terburuk 70%, 60%, bahkan sampai 80% gitu. Dan terburuknya lagi, saya bayarnya itu, saya waktu itu kemarin kebetulan masuk barang, di saat kondisi kurs itu lagi tinggi, saya pikir, wah udah, ibaratnya lagi over gitu ya. Ternyata enggak lah, masih ada pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang masih saya rasakan bahwa Tuhan tuh turut campur tangan dalam kegiatan usaha saya. Ya tetap kita harus berhikmat ya gitu loh, harus berhikmat. Kondisi sekarang seperti apa gitu. Kita berhikmat, kira-kira usaha saya harus mengarah kemana gitu, apa yang menjadi kebutuhan customer sekarang. Kalau saya sih berpikir seperti itu, bersyukur bahwa meskipun ada penurunan, tadinya panik, sekarang pikirannya saya lebih terbuka lah, melihat apa sih kebiasaan masyarakat sekarang, customer sekarang tuh kayak gimana, gitu loh. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih tetap memelihara kehidupan saya, khususnya usaha saya di tengah kondisi seperti ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Bersyukur ya. Ya, ikan teri, ikan kecil dompleng di itu ya, di punggung ikan paus ya. Iya. Mencari hidup. Dan ternyata hidup juga ikan cerenya. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan malam hari ini. Kita menaikkan satu pujian lagi, Aku Datang dan Ku Bersujud.
Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa karena malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami beberapa jemaat-Mu di GKI Cabang Angke boleh bersama-sama kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biar Roh-Mu menolong kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Mari saudara kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel yang ketiga. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat yang saya bacakan ayat yang kelima saja ya. Atau ayat sampai ayat 10 lah, supaya satu bagian itu lengkap. Oke, saya bacakan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu larilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, saudara, perenungan kita malam hari ini saya beri tema belajar peka mendengar suara Tuhan. Ya, belajar peka mendengar suara Tuhan. Saya bacakan satu ayat lagi di lanjutan dari bagian ini. Ayat yang ke-13, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, ia tidak memarahi mereka." Nah, saudara, andaikan saudara memarkirkan mobil, katakanlah saudara parkir di Monas, ya, parkirannya cukup luas.
Ketika Anda memarkirkan mobil di sana, mobil Anda baru satu-satunya maksud saya. Lalu kemudian setelah sore ketika Anda mau pulang, ternyata mobil di sana sudah penuh. Tetapi masalahnya semua mobil itu sama jenisnya, sama mereknya, sama desainnya, dan sama kapasitasnya dengan mobil Anda. Ya, warnanya sama, mereknya sama, cc-nya sama, modelnya sama. Nah, cilaka. Kira-kira Anda masih bisa mengenali mobil Anda nggak? Yang mana mobil Anda? Mungkin sulit. Ya, sulit. Kenapa? Karena ada banyak mobil yang mirip. Tetapi saya yakin kita tetap bisa mengenali mobil kita. Ya. Kenapa? Karena mungkin setiap hari kita lihat. Kita tahu ada ciri-ciri khasnya yang pasti membedakan dengan mobil-mobil lain. Nah, contoh yang kedua, kalau katakanlah Anda sedang berada di kerumunan ramai, banyak orang. Anda sedang mencari anak Anda yang sedang pulang sekolah, ratusan anak sedang pulang sama-sama dengan seragam yang sama, dengan topi yang sama. Anda sulit untuk melihat di mana itu anak. Dan semua anak berteriak-teriak memanggil mama, papa, mama, papa, mama, papa. Karena semua berlomba untuk bertemu dengan orang tuanya yang menjemput. Kira-kira masih bisakah Anda mendengar dengan jelas atau mengenali di antara sekian anak itu yang sama-sama berteriak memanggil orang tuanya? Masih kenal nggak suara anak Anda? Saya yakin kita semua bisa mengenali. Ya, waktu kami di kampung punya kambing, domba, ada banyak. Kalau teman-teman juga sama-sama ngangon kambing, sama-sama ngangon itu domba, nah saudara bingung tuh yang mana kambing siapa, yang mana kambing saya gitu ya. Tetapi saudara tetap dikenali. Tetapi masalahnya di dalam pembacaan kita tadi, bahwa ternyata Eli yang adalah seorang imam itu kok nggak peka akan suara Tuhan. Bahwa 3 kali Samuel dipanggil oleh Tuhan dan 2 kali Samuel berkata, udah pergilah tidur. Dia nggak ngeh. Ya, kalau Samuel belum memahami itu suara Tuhan, mungkin karena dijelas dikatakan di ayat itu, kepadanya belum pernah dinyatakan firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita coba melihat konteksnya ya. Konteks dari pembacaan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ini sesungguhnya dimulai dari pasal 1. Ya, pasal 1 itu ada satu pasang keluarga, suami istri. Ya, namanya Elkana dengan istrinya Hana. Hana ini tidak punya anak. Lalu dia berseru-seru di rumah Tuhan di Silo, di mana Imam Eli sebagai imam pada waktu itu. Dan kemudian dengan pergumulannya, anugerah Tuhan dinyatakan dia punya anak. Lalu dia berkomitmen bahwa anak itu nanti akan diberikan kepada Tuhan. Dan setelah disapih itu artinya bukan jadi sapi ya. Disapih itu artinya pisah susu, artinya sudah tidak menyusui lagi dari mamanya. Berapa usia seorang anak terpisah dari menyusui? Ya tergantung. Anak ibu-ibu model sekarang mungkin ada banyak yang nggak mau kasih ASI. Tapi ibu-ibu model dulu mungkin bisa 3, 4, 5 tahun. Katakanlah mungkin 5 tahun. Nah setelah 5 tahun, Eli kemudian diantarkan oleh Hana. Samuel diantarkan oleh Hana, ibunya dan papanya Elkana ke rumah Tuhan di Silo. Ya, tentu tidak mudah bagi Elkana dan Hana untuk meninggalkan Samuel di sana, saudara. Bayangkan anak yang masih kecil harus terpisah dari mereka dan harus berada di bawah penjagaan orang lain, yaitu Imam Eli. Tetapi karena komitmennya Hana, maka ia tetap melakukan. Maka saudara, sekarang Samuel ada di bait Allah atau di rumah Tuhan.
di bawah pendampingan Imam Eli yang menjadi mentornya atau pembimbing rohaninya. Ia harus mengarahkan Samuel untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkan dia untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi saudara, situasi yang terjadi pada waktu itu dikatakan di dalam ayat 1, ayat pasal yang ketiga, firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Itu berarti Tuhan tidak lagi mau berbicara kepada umatnya. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan jarang atau bahkan tidak mau lagi berkomunikasi dengan umatnya? Bukankah di sepanjang perjalanan sejarah Israel kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya, selalu menolong mereka, selalu peduli dengan mereka, walaupun memang seringkali mereka berdosa. Kenapa sampai kemudian Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka dan tidak mau lagi berbicara kepada umatnya? Saudara, jelas karena dosa. Ya, karena dosa. Eli berdosa. Imam Eli berdosa, lalu anak-anak Imam Eli juga berdosa. Ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, jelas Eli berdosa, anak-anaknya berdosa. Lalu kalau kita memperhatikan pasal yang kedua ayat 11 sampai 17, ya. Di dalam pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Di sana juga mengatakan anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Finehas, hidup menyimpang dari firman Tuhan. Mereka sangat memandang rendah korban untuk Tuhan. Keduanya sering meminta dengan paksa daging yang hendak dipersembahkan untuk korban bagi Tuhan seperti tertulis. Dan yang ketiga, tidak hanya itu, mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan di pintu kemah pertemuan. Namun Eli tidak bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Ia memilih untuk tidak memarahi mereka. Ini menunjukkan bahwa Imam Eli lebih mengasihi anak-anaknya daripada menghormati kekudusan Tuhan. Saudaraku, dosa ini menyebabkan Tuhan tidak lagi mau berbicara dengan umatnya. Jadi sekarang masalahnya bukanlah di Tuhan, tetapi masalahnya adalah ada di umat Tuhan. Mereka berdosa, maka Tuhan mengabaikan mereka, tidak mau lagi berbicara kepada mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, itu juga yang menyebabkan sampai-sampai Imam Eli tidak lagi mengenali suara Tuhan. Jikalau dia adalah orang yang dengar-dengaran akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia tidak akan sampai kebingungan ketika Tuhan memanggil Samuel. Dia tidak akan berkata kepada Samuel, "Aku tidak memanggil engkau, pergilah tidur kembali." Seharusnya, jikalau Eli adalah seorang imam yang peka akan firman Tuhan, maka dia tahu bahwa Tuhanlah yang sedang memanggil Samuel. Nah, saudara, mari kita pikirkan. Jikalau saat itu Eli tidak lagi peka mendengar suara Tuhan, apakah kita hari ini adalah anak-anak Tuhan yang peka atau mau peka mendengarkan suara Tuhan?
kapan terakhir kali Anda mendengar suara Tuhan? Menyapa Anda, menasehati Anda, bahkan mungkin menegur Anda. Mungkin kita berkata, oh hari ini saya menikmati suara Tuhan. Atau mungkin kita juga berkata, saya terakhir kali mendengar suara Tuhan itu di akhir tahun 2019. Saudara, melalui perenungan malam hari ini, saya mengajak kita untuk selalu membuka telinga kita. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tentu Tuhan tidak akan bisik-bisik di kuping saudara. Tuhan akan berbicara lewat kebenaran firman. Jikalau Anda dan saya adalah orang yang tidak mau membuka firman Tuhan, maka saya dapat katakan saudara tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tetapi jikalau kita adalah orang yang sering membuka firman Tuhan, maka saya yakin kita akan sering juga mendengar suara Tuhan menyapa dan menghiburkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar. Jangan mengikuti kegagalan Imam Eli yang tidak peka akan suara Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka, yang peka mendengarkan suaranya. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik memelihara hidup kita. Di tengah-tengah pandemi Corona, dengan segala dampaknya, Tuhan masih peliharakan kita. Kita bersyukur juga untuk pelayanan kita yang selama seminggu boleh berlangsung dengan baik. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi Corona yang sudah lebih kurang 4 bulan, menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan bangsa kami. Secara khusus juga mungkin dalam kehidupan kami masing-masing. Ada yang mengalami di PHK dari pekerjaan, ada yang gaji mereka dipotong, ada yang mengalami berbagai situasi yang sulit. Tetapi kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan tetap indah. Kami masih boleh sehat. Kami boleh menikmati kehidupan kami sampai saat ini, walaupun mungkin di tengah-tengah pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pelayanan kami juga boleh berlangsung dengan baik selama seminggu sudah berlalu. Dan terima kasih malam hari ini ada kesempatan bagi kami boleh bersama-sama memasuki persekutuan doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan untuk kesehatan setiap jemaat, supaya dengan anugerah Tuhan tidak ada yang terkena corona. Sehingga ketika kita memulai ibadah kita minggu ini tanggal 26, baik pagi maupun sore, tidak ada yang tertular dan tidak ada yang menularkan COVID. Semuanya boleh sehat. Kita boleh bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memeliharakan kami Tuhan. Jagai kesehatan kami. Jamah sembuhkan segala kelemahan fisik kami. Kami sungguh rindu Tuhan tidak ada jemaat-Mu di GKR cabang Angke yang terkena COVID. Sehingga ketika kami memulai reopening kembali gereja setelah tertutup selama beberapa bulan ini, semua jemaat dalam kondisi sehat. Tidak ada yang membawa virus corona yang kemudian menularkan satu tahap yang lain. Dan kemudian gereja menjadi epicentrum baru penyebaran corona. Dan itu menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup gereja kami. Tuhan, kami rindu semua dijaga oleh Tuhan. Biarlah kami boleh sehat dan boleh terus menikmati ibadah. Sekalipun kami harus mengikuti semua protokol kesehatan. Biarlah kami boleh tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persiapan ibadah kami minggu ini. Berkati semua penata layan, pemegang termogan, pemegang hand sanitizer, pemimpin pujian, pemusik,
dan juga hamba-Mu semudara yang menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk upaya pemerintah bangsa kita memulihkan ekonomi, dan juga biarlah uji coba tahap akhir daripada vaksin Sinovac yang dari China yang sudah ada di Indonesia kiranya boleh berhasil dan akan segera diproduksi massal sehingga bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk upaya pemerintahan bangsa kami dalam menanggulangi COVID-19 ini dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, untuk pemulihan mereka yang terkena corona sehingga mereka boleh sehat. Demikian juga untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak daripada corona ini. Tuhan tolong supaya bangsa kami tidak terpuruk. Masyarakat boleh kembali menjalani kehidupan dengan sejahtera. Perekonomian kami kembali boleh bergulir, sehingga masyarakat boleh menikmati kehidupan yang tenang. Kami berdoa Tuhan, demikian juga dengan upaya pemerintahan bangsa kami yang sedang menguji coba tahap akhir daripada vaksin dari corona ini, Sinovac yang dari China. Biarlah kiranya boleh berhasil dan boleh segera diproduksi massal dan bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga mereka yang masih sehat boleh divaksin untuk pencegahan. Demikian juga mereka yang sakit boleh disembuhkan. Demikian juga dengan upaya-upaya pemerintahan bangsa kami untuk memproduksi vaksin sendiri. Kami rindu Tuhan Engkau tolong. Dalam jangka dekat memang akan menggunakan vaksin yang dari China. Tetapi dalam jangka panjang Indonesia merencanakan memproduksi sendiri. Biar Tuhan tolong memberkati para ahli di bidangnya, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dalam anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk kebebasan beragama di Indonesia, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh tetap leluasa menikmati ibadah, persekutuan, dan menyatakan iman kami di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, yang boleh tetap dilindungi dan diayomi oleh negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa, mohon anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada di antara saudara yang mau didoakan secara khusus? Oke, kalau nggak ada, kita akan menutup dalam doa ya. Saya akan menutupnya. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan doa kami yang singkat malam hari ini. Dan jumlah kehadiran kami tidak terlalu banyak. Ada beberapa rekan yang kemudian harus keluar mungkin karena koneksi internet mereka. Tuhan tolong, biarlah tetap ada sukacita dan kerinduan di hati setiap jemaat. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kami bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan kami dan saling menguatkan satu sama yang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sebelumnya kepada Tuhan. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang akhir pekan ini. Siapkan hati kami boleh menikmati persekutuan korporat kembali pada hari Minggu ini. Berkati juga untuk pelaksanaan pemberkatan pernikahan Randi dan Mariana pada tanggal 25 hari Sabtu sore. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol, silakan. Terence keluar kayaknya. Kemudian Ferry.